Untuk hari ini saya akan coba ini hanya refreshing aja ya, refreshing bagaimana kita memanfaatkan aplikasi dari satu STMK ini untuk memenuhi SKP dokter dalam upaya untuk syarat perpanjangan SIP. Ya, Kemenkes telah mengeluarkan sebuah transformasi kesehatan, gitu. Salah satunya adalah transformasi digital tenaga kesehatan. Harapannya adalah adanya integrasi dari seluruh layanan ya, tenaga kesehatan dari mulai lulus sampai dia berhenti. Jadi intinya harus ada satu platform yang terintegrasi, mengintegrasikan seluruh layanan yang ada terkait dengan tenaga kesehatan. Mulai dari dia lulus sampai dia selesai atau pensiun. Dari STR-nya, kemudian SIP-nya, sampai dengan bagaimana dia peningkatan kompetensi, kalau atau misalkan dia update pendidikan itu harus terintegrasi dalam satu platform yaitu transformasi digital kesehatan. Dan itulah yang dikembangkan oleh Kemenkes dengan nama Satu Sehat STMK. Kenapa Satu Sehat STMK itu menjadi begitu penting bagi kita sebagai dokter? Karena inilah saat ini satu-satunya aplikasi yang harus digunakan oleh kita semuanya kalau kita ingin tetap eksis sebagai dokter. Jadi Satu Sehat STMK ini memiliki tiga hal utama. Yang pertama adalah merupakan platform digital terintegrasi. Di sini akan dikembangkan gitu, bagaimana mengintegrasikan dari proses pendaftaran, peregistrasian, STR dan sebagainya, kemudian permohonan dan perpanjangan aplikasi atau perizinan SIP, ini ada di dalam Satu Sehat STMK. Yang kedua, di sini juga ada standarisasi dan integrasi data. Di sini Satu Sehat ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang memang standar itu mengenai data keprofesian, data pekerjaan, data pendidikan, dan data kompetensi, serta memastikan keakuratan dan konsistensi informasi di seluruh platform. Dulu kalau kita punya ID online, kita punya sistem MK, kita punya akun-akun yang lain gitu ya, sekarang semua terstandarisasi dan terintegrasi dalam satu platform namanya Satu Sehat STMK. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah Satu Set STMK ini digunakan untuk pengembangan kompetensi, yaitu yang kita gunakan nanti dalam pengembangan pembelajaran kita melalui pelataran sehat yang hanya bisa diakses melalui Satu Sehat STMK, dan ini penting sekali untuk pemenuhan SKP dalam perpanjangan SIP. Makanya eh, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai dokter harus mengikuti regulasi yang ada yang mewajibkan kita semuanya harus terdaftar dalam akun Satu Sehat SDMK. Ini target pengguna Satu Sehat SDMK di seluruh elemen SDMK yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Dari mulai pihak regulatornya, pemerintahnya, institusi pendidikan, kemudian organisasi profesi, serta fasilitas pelayanan kesehatan, dan tentunya kita sebagai usernya, yaitu SDM kesehatan dalam hal ini adalah dokter. Ini ada beberapa arsitektur dari Satu Sehat SDMK. Jadi ada data diri, ada data keprofesian, ada data pendukung, data pekerjaan, data pendidikan, data pelatihan, dan data kontak darurat. Dan tentunya ini masih dalam proses pengembangan. Kalau kita cek hari ini, mungkin yang baru aktif hanya sampai data pendidikan, misalkan ya. Ke depan itu akan terus berkembang, itu akan ada data pelatihan, data kontak darurat, dan sebagainya. Jadi ini harus kita ikuti secara continue gitu, karena memang fitur-fitur ini akan di-upgrade secara berkesinambungan oleh Kemenkes. Baik, kita mulai saja. Ini hanya merefresh saja teman-teman yang memang sudah punya. Ini hanya merefresh saja, terutama yang ditujukan untuk teman-teman yang memang belum memiliki akun Satu Sehat STMK. Kita coba akses di halaman satusehat.kemkes.go.id ya, garis miring STMK. Nah, untuk teman sejawat yang memang sudah punya akunnya bisa langsung klik ya, klik masuknya. Kemudian kalau yang memang belum punya Satu Sehat STMK, silahkan klik yang daftar sekarang. Nah, ini tampilannya. Kalau memang yang belum punya akun Satu Sehat, itu tampilannya yang sebelah kiri. Silahkan langsung diisikan saja data-data yang memang diperlukan di tampilan layar ini. Jadi dari mulai etikanya, nama, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian klik daftar. Tapi bagi teman-teman sejawat yang sudah memiliki akun,
tinggal masukkan emailnya gitu ya, kata sandinya, kemudian captcha-nya, kemudian klik masuk. Nah, kalau sudah masuk, nanti akan muncul tampilan satu sehat seperti ini. Ya, inilah satu platform yang tadi saya sampaikan bahwa ini mengintegrasikan semua data yang ada, gitu ya. Di sebelah kiri ini ada menu-menu ya, ada menu beranda, profil saya, menu bagaimana pengajuan STR, SKP platform, dan pelataran sehat. Ini yang tiga komponen penting yang saat ini kita harus perhatikan terkait dengan pengajuan STR, SKP platform, dan pelataran sehat. Yang lain-lain bisa kita pelajari. Ini tampilannya kalau memang sudah masuk. Nah, apa langkah pertama ketika kita sudah masuk ke satu sehat? Yang paling penting adalah kalau memang belum tervalidasi NIK, validasi NIK-nya. Biasanya kalau yang belum, yang baru pertama kali masuk ada validasi NIK, itu ada di sebelah kanan sini ya, di kanan tengah ini data diri muncul validasi NIK. Tapi kalau yang teman-teman sejawat semua sudah terdaftar, itu biasanya sudah tervalidasi NIK-nya. Yang kedua yang paling penting adalah isi atau update data pekerjaan yang ada di bagian profil saya. Ini ada di, kalau kita klik profil saya yang di bawah beranda ini, akan muncul data diri, keprofesian, pekerjaan, ya kontak darurat, dan data pendukung. Nah, yang penting adalah klik data pekerjaannya. Gitu ya, karena ini akan menentukan tautan terintegrasi dengan akun-akun SKP platform dan pelataran sehat. Nah, kalau dulu itu kalau tenaga kesehatan hanya bisa melakukan update pekerjaan itu dilakukan oleh pasienkesnya, baik itu klinik, rumah sakit, gitu ya, atau puskesmas, itu yang bisa melakukan adalah admin dari pasienkesnya. Kemudian diverifikasi atau divalidasi oleh Dinkes. Nah, sekarang dengan platform yang terbaru ini, maka tenaga kesehatan itu, termasuk dokter di dalamnya, itu bisa melakukan update data pekerjaan secara mandiri. Bagaimana cara update datanya? Seperti ini. Tadi buka di profil saya, ya, kemudian klik pekerjaan. Nanti di sana akan muncul di kanan itu, kanan atas, gitu ya, akan muncul tambah pekerjaan. Nah, di sini klik tambah pekerjaannya untuk menambah pengalaman kerja yang baru. Nah, yang paling penting di sini adalah karena ini akan terintegrasi dengan SKP platform dan pelataran sehat, maka yang perlu diperhatikan adalah pengisian di tanggal mulai atau berakhir kerja. Ya, kemudian nomor SIP-nya dan tanggal terbit atau berakhir SIP. Ya, jadi yang kolom yang bawah ini. Tanggal terbit SIP gitu ya, tanggal akhir SIP, tanggal mulai bekerja, kemudian tanggal akhir bekerja. Kalau memang tanggal akhir bekerjanya itu masih sampai sekarang masih aktif, itu berarti tidak perlu diisi, tinggal checklist saja yang tidak ada batas akhir bekerja. Sampai sini memang harus diperhatikan secara betul, karena ketika salah dalam menginput akhir SIP, ini akan tidak tersinkron dengan akun-akun SKP platform dan pelataran sehat. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penyimpanan, nanti akan muncul di sini, ya, akan muncul status diproses, ya, diproses. Status diproses ini artinya ini masih belum bisa kita pakai akun ini. Kenapa? Karena ini belum dilakukan validasi. Siapa yang melakukan validasi? Kalau untuk teman sejawat yang bekerja di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, yang memvalidasi adalah admin dari Fasyankes yang bersangkutan. Jadi kalau teman sejawat sudah mengupdate pekerjaan di akun Satu Sehat ini, jangan lupa untuk menghubungi, gitu ya, atau mengabarkan kepada admin Fasyankesnya. Mengabarkan untuk apa? Untuk dilakukan validasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau akun ini belum divalidasi data pekerjaannya, maka ini tidak akan tersinkron dengan akun pelataran sehat maupun SKP platformnya. Nah, untuk teman sejawat yang praktek mandiri, gitu ya, maka yang memvalidasinya adalah dari Dinas Kesehatan sebagai pemberi SIP. Ya. Nah, kalau sudah tervalidasi, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ya, sudah tervalidasi artinya memang ini nanti sudah bisa ditautkan dengan akun platform SKP maupun dengan pelataran sehat. Baik, itu terkait dengan Satu Sehat STMK. Satu Sehat STMK ini pastikan semua dokter teman sejawat sudah memiliki akunnya, gitu ya, karena nanti akan masuk ke akun yang berikutnya.